Kembali dalam Udah live selesai. event pemimpin terpilih, sebelum kemudian saya lanjutkan pembicaraan mengenai analisa dari partai-partai politik yang berhasil meraih suara lebih banyak ataupun juga lebih dikit dibandingkan dengan pileg sebelumnya. Saya akan bergabung bersama dengan pakar hukum tata negara dan juga seorang cendekiawan, yaitu Profesor Mahfud MD, langsung dari kediamannya. Selamat pagi, Prof. Mahfud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Robert. Selamat Terima pagi kasih, juga. Prof. Ya, Terima kasih, Prof, telah bergabung bersama dengan terima saya. Prof kasih. Mahfud, ya saya ingin meminta Ya. pendapatnya Prof terlebih dahulu sebagai warga negara Indonesia. Apa pendapat Prof mengenai pemilu serentak yang pertama kali diadakan di Indonesia kemarin yang berlangsung dengan lancar? Ya, alhamdulillah secara umum saya melihat pemilu ini berlangsung lancar. Tentu memang ada beberapa masalah ya di beberapa TPS yang tertukar kartu suara dan sebagainya. Di berbagai tempat ada yang keliru hanya membawa KTP, padahal KTP itu kalau hanya KTP adalah orang yang tidak kebagian form itu. Nanti baru dapat. Itu banyak di berbagai tempat terjadi, tetapi saya kira itu bisa diatasi dan jumlahnya sangat tidak signifikan ya, tidak sampai 0,5% saya kira di seluruh Indonesia kasus itu terjadi. Tapi bagaimanapun tetap harus diluruskan kembali, artinya diperbaiki. Misalnya ada yang melanjutkan coblosan sampai hari ini, saya kira itu bisa saja kalau secara teknis memang masalahnya tidak bisa dihindari dan sudah terlanjur terjadi. Gitu, Robert. Baik, Prof. Tapi apakah dari masalah-masalah yang Prof Mahfud telah katakan tadi ini mengganggu dari proses mengganggu dari proses keseluruhan dari pemilu serentak? Menurut saya enggak. Untuk KPU sendiri saya kira tidak ada proses yang secara terganggu secara signifikan ya. Semua berjalan biasa dan KPU saya lihat sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk itu. Secara umum saya kira semuanya berjalan dengan cukup baik untuk KPU-nya. Oke, baik Prof. Kita kan bicara mengenai quick count, Prof. Quick count ini kemudian membuat masyarakat terbelah, ada kemudian masyarakat yang masih meragukan dari kredibilitas quick count yang telah ditampilkan. Prof Mahfud sendiri pendapatnya seperti apa? Saya sendiri adalah orang yang pada dasarnya percaya pada quick count itu sebagai hasil perhitungan yang mendekati minimal 95% dengan faktanya nanti sejauh quick count itu dilakukan dengan benar dan mengikuti metodologi yang standar dipakai. Oleh sebab itu saya kira quick count itu mari kita hanya jadikan pengarah untuk sampai pada perhitungan yang real nanti yang dilakukan oleh KPU. Quick count itu tidak mengikat gitu. Apalagi kalau sekarang sudah muncul saling banding ya. Yang satu bilang ini tidak benar, saya punya data lain. Saya kira kita tidak usah terlalu rame di dalam konflik tentang itu. Dikawal aja ke KPU karena sekarang kan tidak bisa KPU main-main. Kalau misalnya satu kubu punya bukti yang sah yang sudah diberikan oleh TPS sendiri, kan itu nanti bisa diadu ketika saat perhitungan yang sesungguhnya. Jadi ini masih ada banyak tahap ya. Tahap yang sekarang berlangsung nanti pengiriman secara bertingkat dan perhitungan secara bertingkat. Sampai pada akhirnya KPU itu nanti akan menetapkan secara bersama dengan semua kontestan. Jadi tidak bisa sendiri dan semua kontestan bisa mengajukan bukti-buktinya sendiri di situ. Nah, dari situ kalau itu pun kemudian tidak terjadi kesepakatan, itu ya KPU boleh mengambil keputusan yang tidak sepakat dengan itu masih ada Mahkamah Konstitusi yang akan menilai ulang gitu. Nah, saya kira instrumen kelembagaan maupun prosedur-prosedur yang kita atur bersama, yang mengatur ini juga DPR itu artinya parpol-parpol juga, itu sudah cukup ketat sih mengaturnya. Tapi kita lihat nanti proses-proses ini mudah-mudahan masyarakat tenang. Mudah-mudahan masyarakat tenang menunggu proses itu dan mengawal bersama-sama. Jangan hanya kontestan yang mengawal karena bisa terjadi situasi panas gitu. Tapi masyarakat juga memberikan pencerahan-pencerahan gitu. Kemudian kalau ada
yang tidak benar ya disampaikan juga kan gitu. Ya. Begitu Robert. Oke Pak Prof, kita akan bergabung juga dengan Mas Jayadi dan juga dengan Mas Willy. Kita ke Mas Willy ya, ataupun juga Mas Jayadi. Mas Willy, berarti ini memang sudah ada mekanisme hukum, koridor hukum sebenarnya bagi mereka yang tidak setuju dengan hasil quick count. Ya. Atau tidak percaya, bukan tidak setuju, tidak percaya dengan hasil quick count. Seperti apa yang dijelaskan oleh Prof. Mahfud ya. Ya. Ini kan proses yang kemudian sudah dibangun instrumen. Nah, negara demokrasi itu kan basisnya negara hukum. Ya ikutin aja aturan mainnya. Rule of law-nya harus kita ikutin. Bukan kemudian harus apa ya, kalau dalam bahasa Jawa tuh bahasanya Prof. Mahfud tuh ciak pelencing gitu ya. Lari dari gelanggang lalu kemudian membuat gelanggang baru gitu ya. Oh, ini harus ada people power terus melakukan provokasi-provokasi gitu. Janganlah gitu ya. Kita harus taat aja, begitu ini quick count ya kita terima. Toh di sana tadi kata Mas Jayadi waktu kita break, ini quick count partai pileg nggak ada yang komplain. Kok pilpresnya pada komplain, kan orangnya juga sama gitu ya. Ini kok terjadi apa ya, switch off-nya tuh ekstrim banget gitu ya. Nah, satu sisi dia sadar tapi satu sisi dia berhalusinasi seolah-olah masih mabok saja gitu. Nah, proses seperti ini harus saling mengingatkan gitu ya. Ini orang seperti Prof kemudian harus kemudian atau yang lain, sebelumnya kan Prof juga menggalang apa ya, sebuah gerakan untuk kemudian mengajak gitu ya. Ayo kita harus menggunakan selain koridor hukum juga common sense ya. Katanya di sana kan mengagung-agungkan common sense. Kok untuk hal ini kok jadi kelihatan warasnya agak kurang gitu. Saya ingin konfirmasi ke Mas Jayadi, benar Mas, kemudian hanya pilpres saja yang dipermasalahkan hasil quick count-nya? Ya sementara ini begitu ya, di pileg tidak ada yang komplain gitu. Tentu nanti akan ada yang mempermasalahkan juga, tapi sejauh ini tidak seperti pilpres ya gitu. Mungkin karena pertarungannya jauh lebih intensif, lebih ketat, lebih memakan energi di pilpres bagi psikologis masyarakat begitu. Tapi apapun itu saya kira lembaga penyelenggara quick count seperti kami ini sudah melaksanakan ini berkali-kali, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Dan tuduhan-tuduhan seperti ini sudah biasa kita terima. Karena itu ya sudah, kalau begitu jangan, kalau tidak percaya tidak usah dijadikan pegangan. Kita masih yang resmi kita pegang kan nanti hasil KPU gitu. Tetapi quick count itu tetap saja berguna. Toh juga ada ruang untuk menggugat kan, ada DKPP. Iya, jadi Konstitusi di sini. Seluruh mekanisme untuk pemilu itu kan seperti disampaikan oleh Profesor Mahfud sudah jelas dan selama ini kita ikuti gitu. Soal quick count itu informasi awal yang bisa menjadi perbandingan, ya itu juga bagian dari partisipasi masyarakat untuk mengawal proses pemilu ini, begitu. Karena kalau tidak ada quick count, kita tidak punya referensi gitu. Kira-kira hasil pemilu ini gimana? Sehingga ketika terjadi problem dalam proses penghitungan suara itu, kita tidak punya referensi untuk menilai range, tingkat kebenaran atau tingkat keakurasian dari penghitungan itu. Jadi itu membuka peluang untuk lebih banyak kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecurangan. Itu kan fungsi awal dari quick count begitu. Pak Mahfud, apa yang bisa Anda sampaikan Pak terkait dengan masyarakat yang sekarang ini kan udah saatnya Indonesia untuk bersatu sekarang. Setelah kemudian pemilu serentak dilaksanakan, sekarang Indonesia bersatu. Apa yang kemudian dapat Anda sampaikan kepada publik Indonesia? Ya, begini loh, menurut saya semua mekanisme dan termasuk terutama proses pengawasannya baik dari masyarakat maupun lembaga-lembaga yang resmi kenegaraan gitu ya, itu sudah bekerja dengan cukup efektif. Tinggal sekarang kan mereka yang punya data pembanding yang berbeda, misalnya punya quick count-nya sendiri, bahkan punya real count yang jauh berbeda dengan quick count yang umum, itu nanti tinggal diadu saja pada saat perhitungan dengan manual oleh KPU secara bertingkat. Oleh sebab itu masyarakat diharapkan tenang gitu, tidak terprovokasi oleh ajakan-ajakan, oleh seruan untuk berlaku yang mungkin hanya akan melelahkan kita. Perbedaan itu sejak dulu selalu ada. Menurut saya sih masih lumayan bagus. Dulu di zaman sebelum reformasi kan tidak ada quick count itu, sehingga kita lalu harus percaya pada satu sumber yang kemudian diumumkan oleh media massa yang semuanya bersumber dari pemerintah, sehingga tidak ada pembanding gitu. Nah sekarang kan setiap orang bisa
dan bisa mengumumkannya, bahkan bukan lembaga pun orang per orang kalau mau datang ke beberapa TPS, bentuk grup, lalu dibandingkan sendiri, itu sudah bisa semuanya. Dan diumumkan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, mari masyarakat tenang, pemilu ini harus selesai dan menghasilkan pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang baru. Semua alternatif yang alternatif pembanding atau hasil perhitungan yang sifatnya di luar KPU nanti diadu saja di KPU. Saya kira itu cara yang paling elegan untuk kita semua. Betul, ada koridor yang telah disiapkan. Terima kasih Prof. Mahfud MD telah bergabung bersama dengan kami dalam live event pemimpin terpilih. Terima kasih Prof. Kita akan bahas setelah jeda komersial. Ini menarik karena dari margin of error-nya dari Pileg berapa, Mas Jayadi? Kalau secara total sama, sekitar 0,5%. Total ya, untuk nasional ya, bukan yang di breakdown per provinsi itu. 0,5% ini cukup besar dari pencapaian partai-partai termasuk PDIP dan juga Partai Nasdem. Saya akan minta tanggapannya, tetaplah bersama kami akan segera kembali.